Salah satu DPO dari kasus Pina Cirebon yaitu Peggy alias Peron, dia telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan Peggy ini ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 di Bandung. Yang dimana saat itu dia ditangkap pada saat dia baru saja pulang dari tempat kerjanya sebagai seorang buruh bangunan. Dan dia ditangkap sekitar jam 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, dengan tertangkapnya salah satu DPO dari kasus ini, lantas apakah hal itu membuat kasus ini menemukan sebuah titik terang? Ternyata jawabannya tidak. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Nah, seperti terpidana Saka Tatal, nah Peggy yang tertangkap ini dia mengklaim bahwa dirinya itu tidak bersalah, dia tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, untuk kuasa hukum dari Peggy sendiri, dia meyakini bahwa si Peggy ini memang ya dia tidak bersalah. Dan hal ini didukung dengan adanya 5 saksi yang dimana 5 saksi tersebut menyatakan bahwa Peggy pada saat kejadian dia sedang tidak ada di Cirebon. Malah pada saat ada kejadian tersebut, Peggy ini sedang di Bandung, dia sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Dan hal ini diungkapkan oleh rekan-rekan buruh bangunannya yang menjadi saksi itu dan juga oleh ayah dan juga adiknya. Nah, selain itu kuasa hukum dari Peggy dia punya bukti lainnya yang bisa dibilang bukti ini cukup menguatkan dari keterangan kelima saksi itu. Nah, bukti tersebut berupa bukti pembayaran gaji Peggy yang notabene dia saat itu sedang bekerja sebagai kuli bangunan dan itu bertanggal 26 Agustus tahun 2016. Jadi ya bisa dibilang pada saat itu si Peggy ini memang sedang bekerja dan dia sedang tidak ada di Cirebon pada saat kejadian tersebut. Nah, selain itu juga aku menemukan di salah satu kolom komentar seorang YouTuber yang dimana ada yang mengungkapkan bahwa dia melihat sosmed dari Peggy itu di tahun 2016. Dia kayak mengupload postingan bahwa ya dia ini sedang berada di Bandung, bukan sedang berada di Cirebon. Nah, lantas oleh sebab itu langsung kuasa hukum Peggy sendiri dia mengajukan pra peradilan. Karena menurutnya bahwa dengan bukti-bukti yang ada, polisi diduga itu melakukan tindakan salah tangkap. Betul, ada sudah beberapa saksi yang kita temui seperti saksi Bondol dan juga bapaknya, pamannya yang sama-sama bekerja pada saat tanggal 27 Agustus 2016. Mereka sama-sama bekerja di Bandung untuk menyelesaikan pembangunan rumah milik Ko Aceng. Selain kita bukti saksi-saksi yang ada di sana, mungkin ada beberapa catatan bahwa pada saat tanggal 26 Agustus 2006, Peggy masih menerima pembayaran dari Ko Aceng. Berarti itu kan walaupun hanya catatan kecil, itu kan membuktikan bahwa Peggy masih bekerja gitu, bahwa dia masih menerima pembayaran dari proyek pembangunan rumahnya Ko Aceng tersebut. Nah, kemudian untuk di pihak kepolisian sendiri, mereka meyakini bahwa Peggy yang tertangkap itu ya memang dialah pelakunya. Dan mereka mengklaim bahwa mereka ini tidak melakukan salah tangkap. Pihaknya mengatakan bahwa semua bukti itu sudah diuji di peradilan dan itu semua mengarah kepada sosok Peggy ini. Dan itu memperkuat Peggy alias Peron ini sebagai pelaku dalam kasus ini. Bahkan dikatakan bahwa Peggy ini merupakan otak dari kasus Pina Cirebon ini. Namun manakala akan ada peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Nah, dari dua keterangan ini menurut kalian mana yang benar? Atau mungkin kalian punya semacam clue tentang dua pernyataan yang berlawanan ini? Aku sendiri tidak tahu mana yang benar, ini tetap saja harus dibuktikan secara langsung di pengadilan. Ya, siapa yang berbohong dan siapa yang memang benar gitu loh. Dan selain itu ada satu hal yang menurutku dan juga menurut netizen itu cukup janggal, yaitu setelah tertangkapnya Peggy alias Peron, pihak kepolisian langsung menghapus 2 DPO yang lainnya. Yang pada awalnya kita tahu bahwa DPO dalam kasus ini itu ada 3 orang, tapi setelah tertangkap 1, tiba-tiba polisi menghapus 2 yang lainnya. Dan tentu saja pihak kepolisian memiliki alasan tentang
kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, aku mengutip alasan dari Pak Surawan di tempo.co. Nah, jadi menurutnya pada saat pemeriksaan kepada para tersangka yang lainnya itu yang sudah tertangkap, nah keterangan tentang mereka yang buron ini dari para tersangka yang sudah tertangkap itu seringkali berubah-ubah. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa yang masih buron itu ada 5 orang, ada juga yang mengatakan bahwa yang masih buron itu 3 orang. Ya intinya mereka ini berbeda-beda tentang orang-orang yang masih buron itu. Bahkan kalaupun ada sama misalkan 3 orang itu bisa berbeda antara 3 orang menurut si A dengan 3 orang menurut si B. Dan kemudian setelah menangkap Peggy dan melakukan penyelidikan lebih dalam, mereka menyimpulkan kalau 2 yang lainnya itu ya tidak ada, itu hanya asal sebut saja. Jadi aslinya itu pelakunya hanya 9 orang. Tapi meskipun begitu, pihak kepolisian tidak menutup ini, mereka tetap membuka kalaulah ada tersangka yang lainnya. Nah, selain itu di konten aku yang sebelumnya yang membahas tentang ini juga, aku kan sempat kayak penasaran kenapa Linda yang dikatakan sahabat dekat dari Vina itu tidak diperiksa oleh kepolisian. Nah, sampai konten ini dibuat, ternyata Linda sudah diperiksa guys. Dia diperiksa oleh penyidik selama 5 jam dan dia dicecar dengan 30 pertanyaan. Dan dia pun pada saat menemui awak media, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia ini bukanlah teman dekat dari Vina seperti yang dikatakan orang-orang atau seperti yang digambarkan di filmnya. Dan dia pun mengatakan pada saat kejadian saat itu dia ya sedang tidak ada di luar, dia mengatakan bahwa dia sedang ada di rumah. Dan ditambah lagi Linda ini dia mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak berhubungan dengan Vina. Dan selain itu juga dia sudah berpisah dengan kelompok yang geng motor itu. Jadi ya intinya dia sudah tidak ada lagi komunikasi dengan Vina. Tahu nggak Mbak Linda? Jawab aja, Lin. Ke Peggy? Enggak kenal Ke sama. Peggy? Tapi benar pelaku? Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara tahu sama keseluruhan sekali. dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama enggak sekali. kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada lagi di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Tapi sampai saat ini kita belum menemukan hasil tindak lanjut dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik. Jadi mungkin kedepannya akan ada sebuah keterangan dari hasil pemeriksaan ini guys. Dan satu lagi yang cukup mengganjal guys, yaitu ayah dari almarhum Eki yang dimana dia tidak mau membuka komunikasi dengan para kuasa hukum Vina. Nah hal ini pun dipertanyakan oleh Hotman Paris. Beliau mempertanyakan sikap ayahnya Eki yang notabene adalah seorang polisi. Jadi dalam hal ini seolah-olah ayah dari Eki ini, ayah dari korban, dia seperti tidak mau bersuara dalam kasus ini. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Tapi ya bagaimanapun beliau juga punya hak untuk tetap diam dan tidak bersuara. Dan itu pun ya kita harus hargai dan ya memang tidak bisa dipaksa juga. Ya mau bagaimana lagi. Dan dengan berjalannya kasus ini menurutku ini bukannya menemukan titik terang, malah jadi terasa lebih rumit. Ya entahlah gitu loh. Ini menurutku saja ya. Dan ini entah perkiraan aku doang, entah pikiran aku doang. Tapi ya seperti benang kusut aja, semakin jauh dari titik terang di dalam kasus ini itu.
Dan bahkan kasus Vina ini sampai menyita banyak perhatian dari berbagai pihak. Dan salah satunya itu pakar hukum yang bernama Pak Sunarno Edi Wibowo. Nah, menurut beliau dan aku setuju dengan beliau dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa Kapolri harus turun tangan untuk menangani kasus ini. Nah, beliau menyatakan demikian karena kasus ini itu banyak sekali kejanggalan. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa kasus ini tuh ya mirip-mirip dengan kasus Verdi Sambo. Dan kalau misalkan kita melihat kolom komentar yang memberitakan tentang kasus ini, itu di kalangan netizen sendiri ya mereka pro dan kontra. Tapi selain itu yang jelas banyak netizen yang malah mempertanyakan profesionalitas dari pihak kepolisian. Nah, dengan banyaknya muncul berita-berita terbaru dari kasus ini, kayak misalkan contohnya 2 orang DPO yang dihilangkan oleh pihak kepolisian. Nah, hal itu dan juga yang lainnya malah membuat netizen itu berspekulasi dalam kasus ini. Dan di spekulasinya itu pun tidak sedikit di antara netizen yang mereka itu menyudutkan pihak kepolisian. Jadi ya mau tidak mau dari sini Kapolri memang harus turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Dan yang demikian itu ya tidak lain untuk nama baik dari institusi Polri sendiri. Jadi menurut kalian bagaimana guys tentang kasus Vina ini? Apakah kalian sudah menemukan sebuah titik terang dari kasus ini? Atau malah seperti aku yang menganggap ini menjadi semakin lebih rumit? Jangan lupa untuk diketik di kolom komentar. Dan ya segitu aja untuk konten kali ini. Dan sekali lagi disclaimer, ini tuh ya data-data yang aku sudah temukan di hari ini. Di hari dimana aku mau bikin video ini. Jadi mungkin kedepannya ada data terbaru, ada berita terbaru tentang perkembangan kasus ini. So segitu saja, sampai jumpa di konten selanjutnya guys.